sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita menghaturkan puja panganjali. Om Swastiastu. Senang rasanya ya bisa ketemu dalam jaringan Zoom dengan Bagas SMP Negeri 13. Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 9. Kerjain tugasnya. Dikerjakan. Biasanya, enak di mana, di sekolah apa di rumah? Di rumah. Enak di sekolah apa di rumah? Kalau belajar enak di sekolah. Enak di sekolah. Tugas-tugas juga banyak enak di sekolah ya. Iya, tetapi ya semenjak adanya COVID, kita mau tidak mau harus belajar di rumah. Tetapi kabarnya info yang kami terima, tapi ini di SMP 13 sudah PTM ya. Nah, cuma ada yang diizinkan, ada yang tidak. Ya, enggak apa-apa. Oke. Saya infonya untuk Januari boleh dilakukan PTM untuk kelas 7-8 di sekolah. Saya dengar. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, jangan lupa ya kalau COVID selalu pakai masker kalau keluar, terus jaga jarak dan sering-sering cuci tangan. Oke. Semoga Sang Hyang Widi menjauhkan segala penyakit dari kehidupan kita. Ya, oke, kita langsung saja ke materinya. Tapi sebelumnya biasanya kita berdoa kalau di sekolah ini kita berdoa dulu apa tidak? Iya. Iya, oke. Saya pimpin sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Om Purwe Jato Brahmanam Brahmacari Dharma Vasana Stapa Sodatistat Asma Jatam Brahmanam Brahmajestam Dewasya Sarwe Amertena Sakama Om Anubhadrah Kratau Yantu Wiswata Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha Om Santi 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 Om. Doa belajar pasti jarang digunakan ya selama pembelajaran di rumah. Ya, saya yakin itu. Tapi jangan lupa nanti doa-doa Dainika Upasananya dihafalkan lagi ya. Karena nanti untuk kelas 9 pada Februari atau Maret ada ujian praktek. Untuk ujian prakteknya diantaranya melakukan Trisanja, Pancasembah, kemudian lotrean doa sehari-hari, mulai bangun tidur sampai sebelum tidur, doa makan, doa belajar, doa berpergian, dan lain sebagainya. Itu dihafalkan ya. Nanti itu di lotre, pas ngambilnya apa, itu nanti kita gunakan untuk ujian praktek sekitar Februari, Maret. Jadi bisa dihafalkan yang belum di checklist ya, supaya pas nanti bisa hafal semua. Nah, untuk ujian praktek nanti rencananya gabung antara SMP 1, 2, 5, dan 13. Ya, oke. Ya, masih ada waktu sekitar 3 bulan. Ya, oke, kita mulai Asta Aiswarya. Hari ini kita belajar Asta Aiswarya ya. Ya, sebelum masuk ke Asta Aiswarya, kira-kira apa yang Bagas pikirkan ketika saya berbicara tentang Asta Aiswarya? Apa? Asta Aiswarya. Apa aja boleh? Coba, kira-kira apa itu Asta Aiswarya? 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Apa? Saya kurang begitu mendengar. 8 8 kemahakuasaan Tuhan.
Iya, Ya. 8 kemahakuasaan Tuhan. Nah, kalau 8 berarti begini ya. Kalau satu apa? Wah, Made Wahyu bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, Maaf, kemute. oke. Kita belajar tentang ya hari ini. Kemarin sudah PTM untuk Made Wahyu, bisa langsung ikut gabung ya. Sambil Ya. Ya, Bu, bisa gabung. ya, yaitu alama P2 Iswaya. Isit Sitwaya Isit Trakamawasa Yetwa. Isitwa Yatra Kama Wasayat Wasayat Wan. Yatra Kamawasa Yetwa. Yatra Kama Wasayat Wan. Bisa ya, 1 sampai 8. Sekarang Bagas. Ya. 1. Alama, anekma, lagima, mahima, prapti, prakamya, disitwa, wasitwa, yatra kama wasa yitwa. Anima. Anima, anima, Oke, senang rasanya hari ini kita bertemu masih dalam suasana COVID-19 untuk siswa kelas 7 belajar di rumah. Di sini sudah ada Larasati dan Cynthia, Larasati SMP Negeri 4, Cynthia SMP Negeri 5. Hari ini kita melangsungkan Zoom untuk pertama kalinya. Saya ingin menyampaikan rasanya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan kalian walau lewat Zoom. Bagaimana kabarnya Larasati? Sehat? Baik, Bu. Baik, Sehat. sehat. Cynthia, bagaimana kabarnya? Sehat? Cynthia, kabarnya sehat? Sehat. Sehat, ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kitab suci agama Hindu. Kitab suci kita apa namanya? Weda. Sudah tahu semua ya? Ya, hari ini kita akan belajar Weda. Selama pembelajaran semester 1 ini, kita akan belajar 2 bab saja. Yang pertama adalah materi kita tentang kitab suci Weda. Sebelum kita masuk ke kitab suci Weda, saya ingin tanya terlebih dahulu ke Larasati. Nah, Larasati di rumah punya kitab suci Weda? Punya kitab suci? Kayaknya Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ya. Kalau Cynthia punya kitab suci? Ya. Apa itu? Weda dan Bhagavad Gita. Apakah sudah dibaca setiap hari? Atau seminggu sekali? Sudah pernah membukanya? Sudah. Masalah Arjuna sama Krishna gitu pokoknya. Oh, Krishna, ya karena Bhagavad Gita di sana isinya wejangan Krishna dengan Arjuna. Kalau Cynthia, apa yang pernah dibaca? Apa yang pernah dibaca Cynthia dari kitab suci? Ya, Cynthia masuk keluar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita hari ini
kita akan belajar tentang kitab suci. Langsung saya bagikan materi PowerPoint-nya. Nah, ini tentang hari ini kita belajar tentang Weda, pengertian, kodifikasi Weda. Untuk yang Cynthia belum masuk ini, mungkin sinyalnya dia susah karena berada di Jombang. Memang sinyalnya kelihatannya susah di sana. Nah, dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan, Laras? Tidak, Bu. Tidak, ya. Untuk pembelajaran kita juga menggunakan Google Classroom. Dilihat lagi ya, tugas-tugasnya sudah saya berikan di Google Classroom. Yang belum dilengkapi dan segera dikumpulkan. Untuk minggu depan rencananya PTS ya. Pas. Pas minggu depan ya. Ya. Oke. Bila tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan hari ini ya. Nanti kita jadwalkan lagi untuk Zoom dengan Cynthia yang SMP 4 tentang materi pembelajaran agama Hindu semester 1. Oke? Ya. Dah, sekarang kita tutup dulu bagaimana, Laras? Ya. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan puja paramas. Jangan lupa di Google Classroom sudah saya sertakan buku paket, juga buku Dainika Upasana, doa sehari-hari. Ya, yang harus dihafalkan oleh siswa, doa bangun pagi sampai menjelang tidur malam. Ya, ada doa-doa di sana yang harus dihafalkan. Terutama Laras sudah hafal doa sebelum belajar dan sesudah belajar? Sudah hafal. Sudah hafal. Doa selesai belajar sudah hafal? Sudah. Oke. Masih ingat doa selesai belajar? Masih ingat doa selesai belajar? Masih, Bu. Ya. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan doa selesai belajar yang dipimpin oleh Larasati ya. Saya ingin mendengarkan juga sambil mari kita cakupan dengan sikap panganjali. Yuk dipimpin Laras. Om Dewa Suksma Parama Cynthia Nama Swaha. Om lupa, Bu. Ya, enggak apa-apa. Nanti dibaca lagi ya. Oke, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan puja Paramasanti. Doa selesai belajar juga sudah bisa Om Dewa Sukma seperti tadi ya. Oke, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om. Boleh meninggalkan Zoom meeting.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini saya selaku pengajar pendidikan agama Hindu sekota Madiun akan menyampaikan penilaian penugasan keterampilan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Karena kondisi pandemi COVID sehingga penilaian penugasan ini tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tetapi secara daring. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa dan semoga COVID ini segera berlalu sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan dengan selalu di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Oke, kita mulai. Petunjuk umum untuk penilaian penugasan keterampilan ini yaitu kalian sebelum melakukan sesuatu kegiatan yaitu dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian nanti teknisnya untuk penilaian ini yaitu setelah saya siapkan 4 soal sesuai dengan kompetensi inti, kalian cukup mengerjakan 1 soal saja. Oke, yang pertama pada kompetensi 1.4 menguraikan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya untuk SMP 1 Madiun dengan nama peserta I Gusti Agung Dharma Satwika. Soal nomor 1 yaitu tugas siswa membuat produk media papan atau kita sebut majalah dinding dengan menguraikan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya, memanfaatkan barang bekas untuk dipamerkan. Jadi tugas yang pertama, siswa membuat mading. Ini contoh madingnya seperti ini ya, pada sub A contoh madingnya seperti ini, kalian membuat seperti ini ya, Dharma membuat seperti ini. Kemudian tugas yang kedua, dipresentasikan produk media ini dalam bentuk video. Setelah membuat, kemudian membuat video presentasi. Di situ madingnya diterangkan apa isinya, dijelaskan dari apa yang telah kalian buat tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Kemudian yang ketiga yaitu mengkampanyekan. Setelah membuat Asta Aishwarya ini, kalian juga mengkampanyekan, menindaklanjutinya dalam bentuk poster, slogan, ajakan sesuai perilaku yang benar dari nilai-nilai yang menguraikan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya. Ya, kemudian dikampanyekan melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, YouTube. Kalian pilih salah satu.
Yang keempat, tugasnya berkolaboratif dengan peserta didik yang lain. Yang pertama, menerima tanggapan komentar dari hasil presentasi. Yang ini tadi yang sudah kalian buat video presentasi, kemudian video kampanye. Itu kalian menerima tanggapan dari peserta lain di media yang telah kalian pilih, bisa Facebook, Instagram, YouTube, menerima tanggapan. Yang kedua yaitu memberi tanggapan, memberi komentar atas presentasi peserta didik lainnya. Ya, seperti itu. Di sini Dharma SMP 1 memberikan komentar hasil presentasi Komang SMP 2. Komang memberi komentar hasil presentasi Made Wahyu. Kemudian Made Wahyu berkomentar hasil presentasi Bagas SMP 13. Kemudian Bagas memberi komentar hasil presentasi Dharma SMP 1. Seperti itu ya, masing-masing memberi komentar dan menerima komentar. Nah, ini adalah yang B, contoh ilustrasi. Dharma gambarnya seperti ini. Dharma memberikan presentasi dari hasil mading yang telah dibuat. Pada B-nya videonya nanti ilustrasinya seperti ini. Kemudian ilustrasi kampanye poster, jadi membuat poster seperti ini diwarna atau bagaimana sesuai kreativitas masing-masing. Kemudian juga dibuat videonya. Untuk video antara presentasi produk, presentasi mading dengan kampanye bisa jadi satu. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi 2.4 menyampaikan cerita singkat Parwa-Parwa dalam kitab Mahabharata. Ini adalah Komang Cendrano Brahmana SMP Negeri 2. Contohnya membuat cerita. Tugasnya membuat cerita singkat Parwa-Parwa dalam Mahabharata dengan memanfaatkan media berupa wayang, boneka, gambar seperti ini. Contohnya bisa kita lihat ya. Kita bikin sendiri sesuai cerita yang kita ambil. Ini ada gambarnya wayang sesuai kreativitas masing-masing. Kemudian tugas yang kedua dipresentasikan. Cerita tersebut dipresentasikan dalam bentuk video. Tugas yang ketiga menindaklanjuti dalam bentuk poster atau slogan tentang ajakan sesuai perilaku yang benar dari nilai-nilai cerita singkat Parwa-Parwa dalam Mahabharata. Dikampanyekan video poster tersebut dalam bentuk video melalui Facebook, Instagram, atau YouTube. Tugas yang keempat memberi komentar dan menerima komentar. Soal yang ketiga yaitu KD 3.4 menyampaikan contoh Pancayama Brata dan Niyama Brata untuk membentuk karakter dalam pembentukan jati diri. Ini adalah Imade Wahyu Surya Laksana SMP 5 Madiun. Nah itu. Jadi tugasnya yang pertama membuat produk contoh Pancayama Brata dan Pancanyama Brata. Nah seperti ini. Menggunakan wayang, bisa berupa wayang, boneka, gambar sesuai cerita yang diambil. Kemudian dipresentasikan cerita tersebut dalam bentuk video. Yang tugas yang ketiga menindaklanjuti dalam bentuk poster, slogan tentang ajakan sesuai perilaku yang benar dari nilai-nilai contoh Pancayama dan Niyama Brata. Mengkampanyekan video tersebut dari poster yang telah dibuat. Yang keempat,
berkolaboratif dengan peserta lainnya, yaitu menerima tanggapan komentar dan memberi komentar. Ini tugasnya Made Surya Laksana. Kemudian pada KD kompetensi 4.4 menyampaikan contoh perilaku dasamala yang harus dihindari. Ini adalah tugasnya I Gusti Ngurah Agung Bagas Brigantara SMP Negeri 13 Madiun. Tugasnya yaitu yang pertama, membuat cerita contoh perilaku dasamala yang harus dihindari, memanfaatkan media berupa wayang, boneka, gambar. Yang kedua, mempresentasikan cerita contoh perilaku dasamala yang harus dihindari dalam bentuk video. Yang ketiga, menindaklanjuti dalam bentuk poster, slogan tentang ajakan sesuai perilaku yang benar. Dari nilai-nilai perilaku dasamala yang harus dihindari dan mengkampanyekan video tersebut ke dalam Facebook, Instagram, atau YouTube. Yang keempat, berkolaboratif dengan peserta lainnya dengan memberi komentar dan menerima komentar dari video yang telah dipublikasikan. Ini mengenai sedangkan penilaiannya, ini penilaian yang saya nilai yaitu yang pertama nanti produknya, presentasi produk, kampanye, dan tanggapan komentar terhadap teman. Ini adalah penilaiannya, kriteria penilaiannya. Nah, saya sampaikan juga dalam mempresentasikan sebuah video nanti, kalian jangan lupa terlebih dahulu untuk memberi salam. Kemudian pastikan mikrofon videonya menyala, sudah pasti ya. Gunakan bahasa baik dan benar, singkat, jelas. Untuk hasil presentasi kerjamu, atur intonasi bahasa ketika berbicara. Ini akhiri presentasi dengan ucapan terima kasih. Ya, jangan lupa pada akhir memberi salam. Ya, ini yang dapat saya sampaikan mengenai penilaian penugasan keterampilan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Baik, kami telah menyampaikan sharing pembelajaran agama Hindu selama pandemi COVID di SMP Negeri Kota Madiun. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan peserta didik yang saling berinteraksi. Mari kita lakukan yang namanya pencegahan virus 19 bersama kita bisa. Terima kasih telah menjadi teman belajar dan semoga kedepannya saya bisa sharing lagi. Terima kasih atas perhatiannya.